Teks, apakah sudah tampil PPT-nya? Sudah, Nam. Sudah, Nam. Ya, baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan pembekalan untuk persiapan praktek klinik perawatan anak pada semester ini, ya. Jadi pada semester ini Anda akan mengikuti PKK anak yang merupakan salah satu lanjutan dari perkuliahan keperawatan anak pada semester sebelumnya, di mana PKK anak ini merupakan bentuk implementasi, ya, bentuk penerapan teori yang sudah dipelajari di setting akademik, ya, terutama di materi teori dan praktikum. Jadi nanti Anda akan mengikuti rangkaian PKK berkomunitas ya, di 2025. Yang lain di mute dulu, silakan. Yang lain di mute dulu ya. Ya, silakan di mute yang lainnya ya. Oke. Nah, PKK keperawatan anak ini berada pada semester 5 ya, bagi mahasiswa sarjana terapan keperawatan, ya, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang bisa diikuti setelah Anda lulus mata kuliah keperawatan anak dan setelah mengikuti rangkaian ujian OSCE dan mengikuti tutorial sebelumnya sehingga dinyatakan lulus untuk mengikuti mata kuliah PKK anak. Nah, mata kuliah ini untuk bobotnya ada 2 SKS, praktiknya selama 2 minggu di klinik dan juga di komunitas. Setting komunitas itu di puskesmas ya, dimana nanti Anda akan melaksanakan praktikum untuk melakukan asuhan keperawatan anak. Ya, praktik klinik keperawatan anak ini merupakan kegiatan belajar aktif ya, di mana mahasiswa diharapkan mampu dan memperoleh pengalaman belajar dalam suatu tatanan nyata, yaitu tatanan klinik, untuk memberikan asuhan keperawatan pada kelompok usia anak dari bayi sampai anak di bawah umur 18 tahun sesuai dengan definisi anak. Jadi PKK anak ini merupakan inti dari mata kuliah keperawatan anak ya, di mana kalian akan melakukan pendekatan asuhan perawatan untuk mengelola pasien anak ya dengan kebutuhan tertentu ya, dengan masalah-masalah tertentu di setting klinik. Oke. Dalam prosesnya nanti Anda akan dihadapi pada beberapa kasus nyata, dimulai dari pengelolaan pasien dengan masalah kesehatan tertentu ya, atau kita kenal dengan asuhan perawatan pada anak sakit. Kemudian Anda juga akan melakukan pengelolaan untuk pasien dengan anak berkebutuhan khusus ataupun juga anak sehat, serta pengelolaan pada kasus pasien dengan risiko tinggi. Nah, itu nanti gambarannya. Jadi dalam prosesnya nanti di lahan praktik, diharapkan Anda mampu melakukan asuhan keperawatan mulai dari proses pengkajian sampai dengan evaluasi dan didokumentasikan secara baik dan tepat waktu di dalam laporan asuhan keperawatannya. Selain itu, nanti juga Anda diharapkan mampu untuk melakukan pengkajian tumbuh kembang ya, sesuai dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, yaitu Denver 2 atau DDST. Kemudian untuk mata kuliah ini juga merupakan bagian dari mata kuliah lain ya, dalamnya seperti mata kuliah kebutuhan dasar
manusia atau Kepdas atau kebutuhan asuhan keperawatan dasar atau asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Oke. Nah, praktik klinik keperawatan anak ini mencakup dari berbagai tingkat usia. Jadi nanti Anda akan menemukan beberapa kasus ya. Jika nanti dapat kasus kelolaannya itu bukanlah pasien yang sesuai dengan target, Anda bisa membaca atau melihat laporan temannya sehingga kompetensi yang didapat itu juga tercapai seperti pada tingkat usia neonatus, bayi, toddler, sekolah dan remaja. Dalam konteks keluarga ya bertujuan untuk optimalisasi tumbuhan dan perkembangan pada anak sehat, anak sakit akut, anak sakit kronis, anak berkebutuhan khusus, serta mengimplementasikan manajemen terpadu balita sakit ya, serta mengintegrasikan teknik komunikasi yang efektif ya, serta menerapkan konsep caring, terutama di situ Anda menerapkan konsep traumatic care ya. Jadi seperti menerapkan bermain terapeutik serta family center care di dalam asuhan perawatannya. Nah, deskripsi mata kuliahnya apa? Jadi praktik klinik keperawatan anak ini merupakan mata kuliah wajib ya yang harus dilaksanakan sebagai aplikasi dari mata kuliah keperawatan anak dengan melaksanakan proses pembelajaran praktik di tatanan klinik ya. Mata kuliah ini mengarahkan nanti Anda dapat mengobservasi karena Anda adalah level akademiknya di profesi nurse, jadi nanti Anda lebih kepada mengobservasi serta melakukan asuhan keperawatan itu dengan pengawasan ketat oleh clinical instructor atau preceptor ya. Jadi Anda levelnya lebih kepada observasi, tapi melaksanakan tindakan itu dengan didampingi oleh preceptor. Nanti berbeda dia dalam tatanan profesi itu melaksanakan secara mandiri ya asuhan keperawatan. Nah, PKK anak ini memfokuskan pada pemberian asuhan ya pada kelompok anak sesuai dengan masalahnya. Baik itu masalah penyakit kongenital, gangguan kardiovaskuler, gangguan respirasi, ya, gangguan pencernaan, persarafan, ya, serta masalah-masalah muskuloskeletal dan penyakit lainnya yang dapat Anda temukan nanti saat praktikum. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah tujuan pembelajaran yang akan Anda ikuti ini nanti setelah mengikuti kegiatan praktik klinik keperawatan ini nanti diharapkan Anda mampu ya melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien anak dengan masalah keperawatan baik pada anak sehat, anak sakit, anak risiko tinggi dan anak berkebutuhan khusus. Tujuan khususnya adalah pertama, melakukan pengkajian secara komprehensif yang meliputi aspek biopsikososial, spiritual, dan kultural yang tertuang dalam pengkajian perawatan yang dilakukan. Berikutnya menentukan masalah, ya, masalah keperawatan yang sesuai dengan kasus Anda, kita menegakkan diagnosa perawatannya. Ada kondisi anak yang ditemukan kasusnya di lapangan ya, baik masalah imunisasi, pernafasan, pencernaan sampai muskuloskeletal. Setelah mampu menegakkan diagnosa, Anda diharapkan mampu menyusun rencana tindakan yang membuat perencanaan asuhan keperawatan yang sesuai dengan permasalahan yang ditemukan ya, atau yang sesuai dengan diagnosanya, mengacu kepada standar intervensi keperawatan dan standar luaran intervensi keperawatan, SIKI dan SLKI. Kemudian mengintegrasikan asuhan keperawatan dengan prinsip traumatic care, seperti menerapkan terapi bermain, komunikasi terapeutik, dan intervensi lainnya dalam meminimalkan dampak stres hospitalisasi. Berikutnya melaksanakan tindakan keperawatan pada bayi dan anak sesuai dengan rencana tindakan. Jadi setelah disusun nursing care plan-nya,
Anda menerapkan ke pasien dengan melakukan implementasi. Setelah diimplementasi, Anda mampu mengevaluasi, membuat catatan perkembangan asuhan keperawatan pada anak sesuai dengan kondisi anaknya. Apakah itu bayi, jadi nanti laporannya berupa laporan asuhan keperawatan pada bayi. Kalau nanti kasusnya anak, jadi laporan asuhan keperawatan pada anak. Kalau nanti di puskesmas mampu menyiapkan laporan atau melaporkan MTBS pada anak serta melakukan resume asuhan keperawatan di puskesmas, ya. Itu untuk tujuan pembelajaran Anda. Untuk sasarannya ini semua mahasiswa sarjana terapan keperawatan tingkat 3 ya. Di semester 5 ini baik regular kelas dan internasional kelas ya. Jadi Anda di sini kalau nggak salah saya itu 70 ditambah dengan 35 untuk internasional kelas. Sorry ini masih 60 ya, saya lupa dan oke, itu sasarannya. Capaian pembelajaran nanti Anda harus mampu membuat asuhan keperawatan, melaporkannya dengan baik, rapi, dan tepat ya. Tidak hanya mampu menulisnya, tapi mampu menjelaskan apa yang ditulis. Ya, dengan tulisan yang rapi ya. Tulisan laporannya tidak bisa dibaca, akan dikembalikan oleh pembimbingnya. Silakan dibuat dengan rapi. Karena nanti laporan itu adalah pertanggungjawaban apa yang Anda lakukan. Jadi dibuat dengan benar dan tepat. Ya. Untuk bimbingan dilakukan minimal 2 kali bimbingan, yaitu pre dan post conference ya. Pre di sini artinya melaporkan rencana belajar Anda ya di laporan pendahuluan. Sedangkan post conference ini Anda nanti akan mereview apa yang sudah Anda dapat selama 1 minggu ya dari dokumentasi tadi. Ini capaiannya bisa dibaca. Nah, target dan kompetensinya apa? Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran, di situ Anda mampu melakukan asuhan keperawatan pada artinya target kompetensinya yang pertama itu mampu melakukan komunikasi ya. Ini tertuang dalam Anda memperoleh data kajian, dalam Anda melakukan implementasi, itu akan muncul di sana. Kemudian mampu menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerjasama tim. Nah, ini artinya Anda tidak hanya mampu melakukan secara mandiri, juga mampu mengkolaborasikan suatu tindakan bersama tim, ya. Kemudian mampu menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif, seperti melakukan edukasi penkes kepada pasien dengan memanfaatkan teknologi, ya. Kemudian mampu melakukan pengukuran tumbuh kembang ya pada anak dengan Denver 2. Nah, catatan untuk di puskesmas lembar Denver 2-nya harus dibuat berwarna, print warna. Ya, jadi Anda saat dinas di puskesmas Denver 2 atau DDST-nya print warna, cetak warna. 3 kali. 3 lembar berarti Anda harus menemukan 3 dalam ya. Kemudian mampu melakukan terapi bermain. Nah, melakukan terapi bermain berarti mampu mempersiapkan rencana terapi bermain, yaitu SAB, satuan acara bermain, serta mampu membuat media alat bermain, dan membuat laporan hasil terapi bermain. Apa yang Anda targetkan dan dilaporkan di laporan hasil terapi bermain. Kemudian mampu melakukan pemeriksaan fisik pada anak sesuai dengan perkembangan anak. Ruang nanti di dalam capaian kompetensi ya, atau logbook kompetensinya. Kemudian berikutnya itu adalah mampu melakukan imunisasi ya pada anak. Ini didapat nanti kalau Anda ada stasiunnya di puskesmas ya, melakukan posyandu, ikut posyandu untuk memberikan imunisasi. Kemudian mampu mendokumentasikan berbagai ranah asuhan perawatan pada anak sakit ataupun anak risiko tinggi,
sesuai dengan kasus yang ditemukan di lapangan. Seperti ini peta kompetensinya, nanti silakan dilakukan ya, atau dicapai sesuai dengan tempat Anda praktikum. Oke, nah sampai sini cukup jelas dulu ya. Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada, saya ngopi dulu sebentar. Oke, kalau belum ada, kita lanjut di yang paling penting ya. Yang paling penting di sini adalah assignment atau penugasan. Nah, ini yang harus diperhatikan nih, penugasannya bagaimana. Tugas Anda itu cuma dua, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Tetapi di dalam tugas individu ada anak-anaknya lagi. Pertama, membuat LP, laporan pendahuluan, tentang kasus yang dikelola. LP-nya ditulis tangan, kecuali intervensi. Boleh diketik, ya, psikinya, rasionalnya boleh diketik. Jadi LP-nya tulis tangan di kertas double folio, penanya berwarna biru, ya, tidak boleh pena hitam. Penanya berwarna biru standar, ya. Double folio di garis pinggirnya, jangan tidak digaris, nggak rata atau nggak diterima, tuh, balikan. Kiri kanannya digaris, kasih margin 2. Ditulis pena biru, ya. Dibuat covernya boleh di print. NCP-nya, nursing care plan-nya boleh diketik, ya, psikinya boleh diketik. Ya. Sesuai dengan outline yang telah diberikan, ya. Kalau LP itu apa saja outline-nya? Ya, mulai dari definisi. Definisi itu harus merangkum beberapa sumber, ya, tidak hanya satu, ya. Tidak hanya satu buku saja. Serahkan artikel jurnal di LP-nya, ya, sumber referensi jurnal juga dimasukkan. Ya, definisi ada minimal 3 pendapat definisinya, boleh dirangkum. Kemudian etiologi, ya, setelah etiologi ada apa lagi? Ya, kalau ada klasifikasi dibuat klasifikasi, kalau ada faktor risiko dibuat faktor risiko. Setelah itu apa lagi? Manifestasi klinis. Setelah itu apalagi? Patofisiologi, ya. Setelah patofisiologi nanti ada WOC, Web of Caution, buat pathway-nya berupa WOC, ya. WOC itu mulai dari etiologi sampai munculnya masalah keperawatan. Ditulis tangan, membuat mapping. Patofisiologi, WOC, setelah WOC itu ada pemeriksaan penunjang, ya. Setelah pemeriksaan penunjang ada penata laksanaan. Penata laksanaan terdiri dari 2, penata laksanaan medis dan penata laksanaan perawatan. Ya, setelah itu baru masuk ke konsep asuhan perawatan, ya. LP tadi pertama konsep teori, yang kedua itu konsep asuhan perawatan. Kalau konsep asuhan keperawatan, pengkajiannya buat konsep pengkajian asus yang diambil, bukan biodata saja, dijelaskan apa konsep pengkajian pada kasus tersebut yang harus Anda cari nanti kalau kasusnya ketemu yang seperti itu. Konsep pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, ditulis 5 diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Kemudian NCP, nursing care planning-nya 3 minimal. 3 yang paling prioritas. Kemudian implementasi, ya, implementasinya, konsep teori implementasinya apa yang Anda lakukan, apa fokusnya. Kemudian evaluasi, apa evaluasi yang harus dilakukan, jelaskan. Kemudian terakhir referensi daftar pustaka. Daftar pustakanya minimal 10. 70%-nya artikel jurnal, 30%-nya adalah buku. Nah, nanti kalau dia 10, 3-nya itu adalah SDKI, SIKI, sama SLKI. Yang 70%-nya itu adalah artikel jurnal. Ya, karena jurnal ASCAP itu sudah banyak. Silakan Anda merujuk. Jadi berapa LP-nya? 10, ya. 10 LP yang ditulis. LP yang Anda cari, yang Anda tulis di LP,
itu harus ada dokumennya, masukkan ke dalam folder LP-nya. Jadi tidak hanya mengarang, jurnalnya harus sudah ada filenya. Jadi mulailah sekarang nyari-nyarinya kalau sudah dapat LP nanti ya. Ini ada 10 LP. Nah, 10 referensinya. Jadi kalau ada jurnal ya 7 jurnalnya. Kalau 3 bukunya ya 3 bukunya dibawa. Nanti kalau mau konsul Anda bawa triple S itu kalau mau konsul. Ya, itu LP. LP ini difokuskan kepada responsinya adalah pembimbing pendidikannya. Jadi yang merespon LP itu adalah reseptor akademik atau pembimbing akademik. Anda harus mampu menjelaskan isi LP-nya ya saat responsi. Kemudian setelah LP berikutnya adalah laporan kasus kelolaan. Apa laporan kasus kelolaan? Ini adalah laporan asuhan keperawatan yang diambil berdasarkan kasus yang ada di rumah sakit. Ya, satu saja LK-nya per minggu ya, 1 per minggu. LK ditulis dalam tulisan tangan di kertas double folio. Sama seperti tadi, NCP-nya boleh di-print. Format implementasinya boleh dicetak. Ya. Tapi isinya ditulis warna biru penanya. Ya. LK ini, apa yang dikaji harus sesuai dengan keadaan pasiennya. Ya. Bagaimana Pak jika LP saya berbeda sama LK? Boleh, jika tidak ada kasus di rumah sakit itu, LP-nya Anda dapat misalnya ya, tetralogi Avalot. Ternyata di ruangan itu tidak ada kasus itu. Bagaimana? Ya, boleh ambil kasus yang ada saja. Tetapi harus persetujuan oleh si A ya. Di LP-nya ditulis tanda tangan si A-nya, keterangan mengganti kasus untuk kelolaan ya. Atau diketahui oleh si A-nya Anda mengambil kasus yang berbeda dari LP. Jadi bukan asas pilihan Anda sendiri, tapi diketahui oleh pembimbing kliniknya atau pembimbing strukturnya bahwa Anda ganti kasus. Ya, diketahui oleh kasus. Nah, itu ya, 2 laporan di rumah sakit yang wajib dilaporkan. Bagaimana di puskesmas? Oke, nah puskesmas berbeda sendiri ya. Kalau Anda di puskesmas, ini dia, sorry, yang di bawah itu. Anda melaporkan 2 DDST dan per 2. Oh, nah 2 saja ternyata, 2 saja. Jadi melaporkan 2 kasus pemantauan tumbuh kembang. Ya, tambahan 1 lagi di sini. Menkes pada anak dan keluarga. Suaranya apa? SAP ya, Satuan Lengkap Dulu dan Media. Jadi nanti kalau di puskesmas Anda membuat 2 dan per 2. Ya, 2 lembar itu. Kemudian 3 MTBS. 3 MTBS. Jadi kalau Anda 6 hari, Senin ambil, Selasa ambilnya DDST, Rabu ambil MTBS, Kamisnya ambil DDST. Ya. Tahu Rabunya ambil 2 itu. DDST sama resum 1 askep. Resumnya 2 resume ya. Berarti dalam 2 minggu Anda mengambil 3 MTBS, ngisi formulir itu saja. Kemudian mengisi 2 DDST, membuat 2 resum dan 1 penkes. Penkesnya kelompok aja deh, nggak usah individu, kelompok. Nah, saya coret lagi ya. Oke, penkesnya kita taruh di kelompok saja. Jadi puskesmas nanti 2 DDST, 3 MTBS, 2 resume. Berarti laporannya ada 7. Resume itu nggak kayak askep lengkap ya, fokus pengkajian dan askep di puskesmas ya. 1 kasusnya diambil untuk laporan kasus kelolaan, yaitu laporan kasus kelolaan kelompok untuk seminar ya, diambil di follow up ke rumah.
Nah, itu tugas individu ya. Dicatat ya, jangan bertanya lagi nanti. Tugas individu kalau di puskesmas itu ada 2 DDST, 3 MTBS, mengisi formulir MTBS. Jadi kalau MTBS itu kasusnya adalah kasus anak di bawah 5 tahun ya. Jangan kamu MTBS anak umur 7 tahun ya, nggak pas. Kalau anak umur 7 tahun datang itu ambil untuk resum paskep. Kalau di bawah 5 tahun dibuat MTBS-nya atau sekaligus lakukan DDST dan perduanya. Didokumentasikan kalau Anda melakukan ini. Dilampirkan fotonya Anda melakukan ini. Ya. Karena sebelumnya sudah banyak kejadian itu hanya fake, kasus palsu. Jadi untuk tahun ini dilampirkan dengan foto Anda melakukan MTBS sama DDST level 2. Dilampirkan. Ya, jadi matanya ditutupin aja, di blur, nggak apa-apa. Penting terlihat Anda lagi melakukan MTBS. Oke, itu tugas individu. Masih lanjut kita? Masih ya. Baru Mas. Lanjut kita Gale. Lanjut, Nars. Nah, ya kita langsung gigi 3 di semester awal ini ya. Gigi 3. Berikutnya tugas kelompok. Nah, tugas kelompok cuma 2 tugas kelompoknya ya. Tugas kelompok ini dikerjakan berkelompok artinya ya. Mengambil satu kasus di kelompoknya untuk dibuat laporan seminar. Ya, misalnya kalian berdelapan. Nah, di dalam kelompok itu ada kasus yang menarik. Menurut Anda seminar. Laporkan ke CI-nya atau ke pembimbingnya. Mau mengambil kasus ini untuk diseminarkan. Ya, jadi dikelolakan dengan baik-baik di rumah sakit. Datanya harus komprehensif. Ya, walaupun semuanya harus lengkap, ini harus lebih lengkap lagi. Satu kasus lengkap untuk diseminarkan. Baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Kalau yang di puskesmas, ambil satu resumenya yang menarik untuk diseminarkan. Ya. Mana nih yang resumnya laporan temannya itu yang menarik untuk diseminarkan. Ya, kalau di rumah sakit ambil satu kasus LK-nya dari temannya atau dari anggota kelompok untuk diseminarkan. Dan di puskesmas satu laporan resume dari teman-temannya untuk diseminarkan. Itu tugas kelompok yang pertama. Tugas kelompok yang kedua di rumah sakit membuat satu laporan terapi bermain. Sedangkan yang di puskesmas membuat satu laporan Penkes. Penkes itu pada kelompok anak yang berobat. Atau bukan kelompok anak, berobat boleh, atau di posyandu. Di posyandu, bukan Penkes. Penkesnya boleh tentang apa saja temanya sesuai dengan kasus. Misalnya Penkes tentang gizi seimbang, Penkes tentang imunisasi, ataupun lain-lainnya. Toilet training juga boleh. Nah, jadi cuma ada 2 masing-masing kelompok. Satu laporan seminar dan satu sesuai dengan tempat prakteknya. Nah, itu untuk penugasan ya. Sampai di sini jelas ya? Jelas, Nars. Nah, ruang praktek mungkin ada perubahan dari lokasi ruangan ini. Saya rasa sudah dibagikan nama-nama kelompoknya dari akademik. Nanti silakan menyesuaikan saja. Logbook bagaimana? Logbook seperti ini ya. Logbook harian ya. Nah, jadi Anda membuat logbook. Hari, tanggal. Misalnya ini Anda ketikkan saja ya. Nanti baru di print. Karena harus melampirkan foto kegiatannya di hari itu. Kalau di rumah sakit minta izin untuk dokumentasi kegiatan, bukan memfoto pasiennya, tapi memfoto apa yang Anda lakukan ya. Di puskesmas, logbook misalnya Anda hari itu di puskesmas ngapain? Keterangan ditulis, misalnya 1, mempersiapkan obat pasien anak A, dokumentasi ya, ada hari tanggal. Ini di print nanti untuk laporan dan ini digabung dengan nanti artikel jurnal yang ada di LP-nya. Ya, karena nanti ada file laporannya dimasukkan ke dalam. Ini logbooknya.
bukan logbook ya, ADL ya, activity daily living, activity daily life-nya di rumah sakit. Oke, mungkin itu. Tata tertib masih sama karena ini Anda sudah praktek di rumah sakit, masih sama ya. Mengikuti tata tertib yang ada di ruangan tempat praktek ya. Khusus untuk ruang perina, pesan dari preseptornya menyampaikan Anda menggunakan gaun. Bukan gaun balet ya. Gaun ruang khusus steril perina. Ya. Nanti melapor di hari Jumat sebenarnya sudah boleh melapor ya ke ruangan masing-masing biar dapat kasus LP ya, sehingga nanti tidak terburu-buru membuat LP-nya ya. Untuk ruang perina atau ruang picu Anda membawa gaun dan topi yang tertutup seperti COVID itu. Masker dan handscoon bawa sendiri punya pribadi ya. Nursing kit dibawa. Sewaktu-waktu pembimbingnya datang, jika nursing kit ditanya Anda tidak bawa, 3S Anda tidak bawa, ya mohon maaf jika Anda harus mengulang lagi PKKM itu tepat. Silakan dibawa. Nursing kit ini ya alat Anda harus punya sendiri ini. Ya, minimal Anda bawa tensi, termometer sendiri, walaupun di rumah sakit itu ada, tapi Anda harus punya. Ya. Kemudian wajib memakai seragam dan atribut yang ditentukan oleh pendidikan. Name tag-nya dipakai. Jika tidak ada name tag-nya sekarang hilang, silakan dicari, dibuat. Harus ada name tag identitas Anda. Baju harus bersih dan rapi, wangi ya. Mohon maaf, Anda ini akan mengelola pasien anak. Jadi jangan sampai anaknya nangis nanti kalau dekat kalian ya. Diusahakan nanti perawatnya itu rapi, wangi. Ya. Anak-anak itu rentan infeksi, jadi bajunya jangan lupa rutin dicuci kalau Anda praktek di rumah sakit. Kemudian mahasiswa wajib memakai jam tangan dan buku catatan kecil untuk mencatat hal-hal yang menurut Anda penting untuk Anda ketahui atau Anda carikan informasinya. Selama jam dinas dilarang menggunakan handphone. Jika ketahuan sama si A-nya dilaporkan, ya mohon maaf Anda akan mengulang lagi prakteknya. Silakan Anda menggunakan handphone sebelum dinas mulai ataupun setelah Anda dinas mulai atau break, istirahat dan tidak di ruangan klinik atau di tempat praktek di rumah sakit. Ya. Jika dilaporkan, ya kami sudah persamaan persepsi tadi dengan pembimbingnya itu tidak boleh. Kecuali ya Anda mau mendokumentasikan kegiatan. Itu diketahui oleh pembimbing. Ya, silakan tidak menggunakan ini dalam kondisi berdinas. Ya, karena nanti dilaporkan mahasiswanya sibuk aja main HP, anak-anaknya nangis, pasiennya jangan digunakan handphone di saat Anda sedang hukum ya. Ini yang tidak diperbolehkan ya, memakai perhiasan, kemudian wajib menjaga rahasia pasien, privasi, wajib mengikuti prepos dan lain-lain. Oke. Nah, ini beberapa penilaian. Nilai praktikum itu adalah mulai dari A sampai D ya. Kalau E itu sama sekali tidak mengikuti praktik. Jadi nilainya dari A sampai D ya. Dengan bobot penilaian 20%-nya kompetensi klinik, 15%-nya di activity laporan asuhan perawatan, penilaian laporan pendahuluan 5%, ya, pre post content 15%, kemudian ini mau disalahin ya. Ini 20%-nya potensi yang tercapai dan 20%-nya laporan seminar. Nah, ini cuma 10%. Post content-nya 10 dan ini adalah 10 juga. Ya, sudah. Oke,
Jadi itu untuk pelaksanaan PKK anak yang akan Anda ikuti selama 1 bulan ini ya, karena ada rotasi nanti antara PKK maternitas dan PKK anak. Nanti disesuaikan saja ruangan mana yang Anda peroleh. Nah, 1 orang lagi pemimpinnya Pak Korban ya. Nah, itu gambar. Anja, silakan mau bertanya. Kamu raise hand, Anja. Nars, tadi kan untuk tugas yang di puskesmas buat penkes itu kelompok. Jadi kita buat video penkes gitu Nars atau foto aja? Laporan cukup, dokumentasi boleh video, boleh foto, silakan. Yang jelas itu ada SAP-nya, Satuan Acara Penyuluhan, sama laporan hasil penyuluhan. Jadi pas penkes, Anda ukur dulu pengetahuan anak-anaknya atau orang tuanya ya. Kalau dia bayi, mungkin orang tuanya terkait dengan materi yang Anda penkeskan. Nah, setelah itu, setelah Anda penkes, Anda ukur lagi bagaimana sudah paham apa belum. Boleh berupa kuesioner sederhana, ataupun Anda wawancara. Nah, sebaiknya dibuat kuesioner ya, mengevaluasi pengetahuan sebelumnya. 10 pertanyaan multiple choice atau benar salah juga boleh. Sesuai dengan topik, karena kan diketahui kan Anda penkes apa gitu. Buat medianya apa? Leaflet kah, PowerPoint, atau booklet, atau poster, silakan bebas. Dokumentasinya ya berupa foto, atau kalau mau video juga tidak apa-apa. Wajibnya dokumentasi foto. Oke, thank you Nars. Oke. Next, Andi. Do you have a question? Izin Nars sebelumnya, Ya, untuk yang logbook tadi itu kan, itu nanti itu dokumentasinya itu kan dalam bentuk gambar kan Nars? Ya. Itu nanti berarti dikumpulnya di akhir ya Nars? yes, di akhir. Berarti minggu ini, seminggu itu ya satu logbook. Kalau sama saya prakteknya seminggu di puskesmas. Ya ada logbook harian Anda, 1 minggu itu Anda prakteknya ngapain saja. Dokumentasinya dilaporkan di seminggu. Ya silakan dibuat dulu formnya, hari ini Anda masukin fotonya di boardnya, nanti besok pagi. Sama 1 minggu Anda ngapain aja. Kalau 3 kegiatan, ya 3 dilaporin. Semakin banyak kegiatan Anda ya semakin bagus ya, logbooknya. Jadi logbooknya tidak hanya ditulis-tulis, tapi didokumentasikan apa yang Anda kerjakan. Berarti dikumpulkan itu per hampir untuk gantian minggu selanjutnya gitu ya Setiap Nars? minggu. Yes, setiap minggu. 1 minggu sekali kan Anda ngumpulin LP, LK kan, sudah final, sama logbook, sama target kompetensi, kan dikumpulkan gitu. Nah, dilampirin.